Kurelakan surga untuk maduku. Part ke-9. Kedatangan Mama. Kamu tidak perlu membayar uang yang tadi asal kamu mau mengabulkan permintaanku. Ucapku cepat. Apa itu, Bu? Tanyanya ragu. Kamu harus menikah dengan suamiku. Mata gadis itu membulat. Dia menutup mulut dengan kedua tangan. Aku melipat tangan depan dada, menunggu sampai rasa terkejutnya hilang. Wajar jika dia syok mendengar perkataanku barusan. Wanita mana yang tak kaget jika didatangi seorang perempuan lalu memintanya menjadi istri dari suaminya? Tentu banyak yang menolak. Bagaimana? Tanyaku. Akhirnya gadis itu masih menunduk, tak berani menatap ke arahku. Dari tangannya yang memilin ujung kemejanya, bisa kupastikan dia sedang gelisah atau takut. Tidak usah takut, aku bukan orang jahat. Lanjutku ketika sekian lama aku menunggu tapi dia tak menjawab. Kenapa ibu mau saya menikah dengan suami ibu? Tanyanya kemudian. Aku ingin kamu melahirkan anak untuknya, jawabku. Gadis itu mengangkat kepala. Pandangannya tepat menatap dua bola mataku. Ada tatapan amarah yang tiba-tiba muncul. Maaf, saya tidak bersedia, ucapnya lantang. Kalau begitu bayar hutangmu, ancamku tak mau kalah. Kembalilah besok, maka aku akan membayar hutangku, ucapnya. Dia bangkit dari kursi, baru saja dia hendak melangkah, aku langsung bertanya. Kenapa kamu tidak mau? Gadis itu berhenti di posisinya lalu berbalik ke arahku. Dia menatap mataku dengan sorotan tajam. Anak itu bukan sesuatu yang bisa kita beli. Dia itu hak mutlak dari Allah. Jadi berhenti mempermalukan diri Anda di depan Sang Pencipta hanya karena tidak yakin pada ketetapan yang telah digariskan untuk ibu. Ucapnya lalu berbalik kembali dan meneruskan langkahnya masuk ke dalam rumah. Sampai di depan pintu, dia berhenti lalu kembali berkata, pernikahan adalah ibadah seumur hidup. Tidak mungkin aku menjalani ibadah dengan keterpaksaan. Aku tak mau Allah murka kepadaku. Pulanglah Bu, wudu lalu minta ampunan kepada Sang Pencipta. Semoga itu bisa membantu ibu berpikir jernih. Brak. Pintu kayu yang telah lapuk dibanting. Aku berdiri dengan perasaan kalut penuh emosi. Dasar sombong. Umpatku lalu pergi meninggalkan rumah gadis itu. Sepanjang jalan aku terdiam, merenungi kata-kata gadis yang namanya saja aku tak tahu. Bu, langsung pulang atau mau kemana? Tanya Pak Irham membuyarkan lamunan. Pulang saja Pak, jawabku. Aku tak berselera mau kemana-mana lagi. Sampai di rumah, di halaman tampak mobil Mama Anita. Aku tersenyum, mertuaku memang sangat baik. Tak bisa marah padaku dan pada Mas Ridwan lama-lama. Assalamualaikum, ucapku ketika memasuki pintu. Tak ada jawaban, aku langsung mencari sosok bijaksana yang selalu menyayangiku. Nampak Mama sedang memindahkan makanan ke piring. Sepertinya dia membawa makanan untuk kami. Ma, lagi ngapain? Tanyaku setelah sampai di dapur. Kamu sudah pulang? Mama lagi mindahin masakan untuk kalian. Sengaja Mama masak banyak. Kalian sudah jarang ke rumah sih, ucapnya. Aku membantunya menyalin semua tempat yang Mama pakai, lalu mencucinya, melap dan menyimpannya di tempat semula, supaya Mama bisa langsung membawanya pulang. Mama sudah lama? Tanyaku setelah kami sama-sama duduk di meja makan. Baru aja, kamu makan dulu. Nanti masakannya keburu dingin. Setelah itu Mama mau ngomong, ujar Mama. Aku mengangguk, mengambil piring dan segera menyendok nasi ke piring. Mengambil beberapa potong udang, saus asam manis, lalu sambal dan timun. Mengucap doa dan segera menyantap hidangan tersebut.
Masya Allah, enaknya, pujiku. Mama Anita tersenyum. Dia menepuk pundakku lalu berlalu ke ruang tamu. Aku melanjutkan makan, kemudian tak peduli dengan jarum timbangan yang akan bergerak ke kanan lagi. Selesai makan, aku menyusul Mama ke ruang tengah. Tak lupa aku membuat 2 cangkir teh panas, sepertinya Mama akan membiarkan hal yang serius. Mau ngomong apa, Ma? Tanyaku setelah duduk di samping Mama. Mama Anita menyimpan HP yang sedari tadi dia lihat, lalu meraih tanganku dan meletakkan di pahanya. Rahma, Mama minta maaf sebelumnya jika apa yang akan Mama katakan buat kamu sedih. Tapi percaya sebenarnya Mama berat mengatakan ini, ucap Mama. Dia menjeda kata-katanya sejenak. Terlihat Mama menarik napas panjang, lalu berkata, Mama sudah memutuskan untuk menikahkan Ridwan dan Siska. Aku menarik paksa tangan yang digenggam Mama. Ada rasa tak suka mendengar perkataan Mama. Apa dia tidak bisa mencarikan orang yang lebih baik daripada Siska? Pasti ini ada campur tangan Tante Ani. Maaf Ma, tapi Rahma tidak setuju. Ujarku mengeluarkan pendapat. Aku tidak minta persetujuan dari kamu. Aku cuma memberitahu mau kamu setuju atau tidak, itu tidak ada pengaruhnya ke Mama. Ucap Mama. Aku mengerutkan kening. Tak percaya jika yang berbicara adalah mertua yang telah kukenal lebih dari 10 tahun. Sepertinya Mama sudah dicuci otaknya oleh Tante Ani. Aku harus bermain cantik jika membantah. Sama saja aku bunuh diri. Bukan begitu maksud Rahma, Ma. Ucapku mulai mencoba mengubah kondisi supaya tidak tegang. Jadi maksud kamu gimana? Tanya Mama. Suaranya kembali terdengar lembut. Maksudnya Rahma tergantung Mas Ridwan. Jika dia setuju maka saya nggak keberatan. Tapi tolong Mama jangan maksa atau mendesak Mas Ridwan. Biarkan dia yang menentukan apakah dia mau menikah lagi atau minimal dengan siapa dia akan menikah. Jelasku mencoba memberi peringatan kepada Mama mertuaku. Ridwan urusan Mama. Aku kasih tahu kamu karena aku masih anggap kamu sebagai menantu. Jadi jaga baik-baik kepercayaan Mama. Ucap Mama. Aduh, mulai lagi deh. Keluar sifat jumawannya, batinku. Iya Ma, jawabku tak mau memperpanjang masalah. Lebih baik aku cari aman saja dulu. Aku yakin Mas Ridwan tidak akan semudah itu setuju menikah dengan Siska. Aku tahu betul selera Mas Ridwan bukan wanita model Siska. Kalaupun aku harus punya madu, aku tidak akan rela jika Siska yang akan menjadi maduku. Bisa habis aku disuruh-suruh sama dia. Lagian pasti Mama akan pilih kasih karena Siska dari keluarga kaya. Dari 2 kali bertemu, aku sudah bisa menebak bagaimana Siska. Jadi kapan Mama akan memberitahu Mas Ridwan? Tanyaku lagi. Mama masih diam di sampingku. Mungkin sedang memikirkan bagaimana cara memberitahu Mas Ridwan. Nanti malam Mama, Papa, dan Ridwan akan keluar makan malam. Nanti akan ada orang tua Siska, jadi gampang ngomongnya, ucap Mama. Jadi Rahma siap jam berapa? Tanyaku. Siap untuk apa? Tanya Mama balik. Katanya mau makan malam, jawabku. Kamu gak usah ikut, nanti kamu sedih lihat Ridwan sama Siska. Mama gak mau lihat kamu nangis, ucap Mama. Sekuat hati ku tahan air mata yang sudah mendesak untuk jatuh. Sedari tadi aku berusaha bicara santai agar tak terbawa perasaan. Tapi kata-kata Mama barusan seperti anak kucing yang membuka pintu air mataku. Belum saja menjadi madu, Mama sudah pilih kasih. Apalagi nanti kalau betul dia jadi istri kedua buat Mas Ridwan. Bisa-bisa aku hanya dijadikan pajangan rumah saja. Dan dia yang akan selalu menemani Mas Ridwan. Setelah berbasa-basi sejenak, Mama pamit pulang. Katanya mau siap-siap. Padahal ini baru menjelang ashar. Mau semewah apa sih dandanan Mama? Aku mengantar Mama sampai depan pintu. Setelah mobil yang membawa Mama menghilang, segera aku masuk kamar, merebahkan diri dan menangis sepuasnya. Jam sudah menunjukkan angka 7 malam. Mas Ridwan tak pulang ke rumah.
Dia pulang ke tempat mama dan langsung makan malam bersama keluarga Siska. Selama menunggu kepulangan Mas Ridwan, hatiku tak tenang. Berkali-kali ku buka aplikasi chat di HP. Bertanya jam berapa Mas Ridwan pulang. Jangankan membalas, membacanya saja tidak. Aku semakin gelisah. Jam sudah menunjukkan angka 10 malam. Hujan tiba-tiba saja turun dengan sangat derasnya. Ya Allah, kemana Mas Ridwan? Apakah dia sedang berbahagia bersama Siska sehingga dia lupa untuk pulang? Tanyaku pada diri sendiri. Segera ku ambil air wudhu lalu sholat istikharah, minta petunjuk yang terbaik untuk keutuhan rumah tanggaku. Aku harus mengulang sampai 3 kali. Tetap saja bayangan gadis yang kudatangi rumahnya yang lewat di pelupuk mataku. Selesai sholat, aku bersiap. Ku panggil Pak Irham untuk mengantarku. Ada yang harus aku bereskan.